Hal atau pelecehan seksual itu sangat marah. Maka dari itu adik-adik semua harus berhati-hati. Bukan hanya berhati-hati ojo sampai aku jadi korban, tapi yang lebih penting jangan sampai saya jadi pelaku. Nah, sampai misalnya jadi pelaku, korban tidak terima lapor polisi. Iki mandali nek pasal-pasal itu tadi berupa hukuman yang dendanya bisa sampai maksimal kemarin berapa? Lupa. 3 miliar duit gitu. Maksimal bisa 3 miliar. Saya diambil minimalnya saja 72 juta. Itu banyak atau sedikit? Itu nek ditukoni HP itu sak konter. Ya. Respect lah sampai pinter kayak. Kita lanjutkan. Yang ini itu tadi kita adik semua itu kemana yang tidur tolong dibangun. Wudhu dulu, wudhu dulu. Ya wudhu dulu. Ben seger kok digojloki bature kok dilaporkan bullying. Ya, diperhatikan ya, diperhatikan. Oke, nah, yo diperhatikan. Sekali lagi perlu saya katakan, dan itu pasti diharapkan oleh para dewan nasihat dan ustadz. Jangan sampai pribadi adik-adik semua ini menjadi korban bullying, entah itu di sekolah, di lingkungan bermain, atau di lingkungan rumah. Tapi yang lebih penting, jangan sampai adik-adik semua menjadi pelaku bullying. Amin-amin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Adik-adik semua ini sekolah di mana? MTS Hidayatul Muhtadin. MTS Hidayatul Muhtadin ini berada dalam naungan Yayasan Pondok Pesantren. Betul? Yang namanya Pondok Pesantren itu berarti merupakan lembaga atau tempat di mana di situ terjadi syiar Islam. Maka dari itu seluruh kegiatan ajar mengajar di sini itu tidak terlepas dari kaidah-kaidah dan juga berhubungan langsung dengan Islam. Ini terus bullying itu hubungannya apa Pak dengan Islam? Islam apakah mengatur tentang bullying itu? Secara spesifik, nek sampeyan kabeh boleh ini kitab kuning bullying, gak bakal temu. Gak bakal temu. Tapi secara esensi atau isi dari bullying itu banyak sekali yang sudah diajarkan di kitab kuning. Sekarang kita berbicara tentang bullying dalam pandangan Islam. Dalam kitab Surat Taufik sudah di sini kelas berapa ini? Kelas 7 nih? Kelas 7. Surat Taufik kelas berapa? Kelas 3 ya, sobat. Ben adik-adik akan mengenal namanya kitab Surat Taufik. Yang mana teks ini ada di syaratnya. Wal istihza'u ay asaqroyatu. Jadi mengejek, al istihza itu mengejek, yang juga diartikan dengan sakroya.
Sakroya itu apa? Mengolok-olok, ngelok nih. Nah, nek ngelok nih, mengejek itu kemarin kalau bullying itu masuknya bullying apa? Ngelok nih. Verbal. Ngelok nih itu termasuk pelecehan verbal. Nah, dalam kitab ini as-sakroyatu bil muslimi ada muharramun, mengejek, mengolok-olokkan, bullying secara verbal itu diharamkan, apalagi itu kepada saudara muslim, sesama muslim. Makana mu'adzihah. Kemudian dalam Islam itu merupakan sumber hukum yang utama itu apa? Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat ayat 11, kita dibaca bersama-sama. Kita betul ini. Ingat ya. Ayo dibaca bersama-sama mulai. Bismillah. Yang contoh ya, ini kelas 7 yang putra dibaca artinya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi seluruh ayat ini berbicara intinya jangan mengejek. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini iman kafir betul? Iman itu apa? Pengertian dari iman itu apa? Percaya kepada Allah. Kepada Allah terus urut to iman kepada Allah atau percaya kepada Allah terus Rasul terus dari iman. Jadi termasuk akhir-akhir kelas 7 ini yang disebut di ayat ini, okay? Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan laki-laki yang lainnya. Boleh jadi atau bisa saja yang ditertawakan itu lebih baik dari yang menertawa. Sing dilokno
iku iso luwih apik timbang sing telok gak ngulangi toh. Terusnya, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Sama saja, bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Kemudian di sini juga dilarang memberi panggilan-panggilan yang menyakitkan. Misalnya koncone bagus-bagus itu, beda-beda dipaling jeneng apa? Misalnya jenenge Ahmad, itu sae. Niku asmanipun Rasul, lha koncone nyeluk Tomat. Kan sahabat asal ini Ahmad ya Ahmad. Misalnya Nisa ya Nisa. Niku. Dari ayat ini sudah jelas kita tidak boleh mengejek satu sama lain, entah itu laki-laki maupun perempuan, tidak boleh mengejek. Sebagai cerminan ini screenshotan saya tadi pagi, saya melihat di media sosial itu sudah ada itu mulai dari tanggal 18 Maret kemarin. Ini yang di-up ya, yang di-upload di media sosial, di satu media sosial ini sudah ada 4 kejadian begini. Tak terima dibully, siswi SMP di Bogor laporkan keberadaan pelaku. 7 orang ditahan. Siapa pelakunya? Teman-teman sebayanya. Siswa MTS di Kabupaten Semarang setrika adik kelas. Rasanya disetrika ini. Ya. Adik kenyes kenapok sing dereng tek panas lho, wis mlonyo ngoten niku. Apa meneh setrika. Nek dibayar kelawan niku lara apa mboten? Nggih. Pengen yes setrika. Apa kenyes pakai. Oke Pak, bener-bener yes Pak. Laporkan. Senjata laporkan. Kemudian siswi SD Padang disiram bensin hingga tewas terbakar. Kemudian ada Nabila sempat telepon pelaku politik berinisial AN minta temannya ini meninggal depresi. Mergo dibully, akhirnya anak itu kena mental, depresi, akhirnya dia meninggal. Itu dari 4 kasus ini saja. Adik-adik tolong dijawab, bullying itu baik atau buruk? Sepakat ya? Bullying itu buruk. Maka dari itu benar-benar diharapkan. Ini kan kemarin yang baru-baru yang lagi viral lagi itu kan kasusnya Vina, sudah tahu semua nih. Itu rata-rata yang terindikasi dengan tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian itu teman-teman sebayanya, gitu. Gak dari bawahnya, gak dari orang-orang tua, tapi teman-teman sebayanya. Kemudian banyak, sebenarnya banyak. Kemarin ada di salah satu kecamatan di Kabupaten Magetan juga ada, ditusuk sama alat tulis. Karena adik-adik semua ini sekolah di madrasah sanawiyah yang mana itu satu lingkup dengan pondok pesantren, maka dari itu sangat diharapkan adik-adik semua jangan sampai di madrasah sanawiyah ini terjadi hal semacam itu. Setuju? Setuju? Lanjut ke materi selanjutnya.
lanjutan dari pandangan Islam terhadap perilaku berizin. Ini ada ayat lagi, surat Al-Humazah. Hafal semua nggih surat Al-Humazah? Wailul likulli humazatil lumazah. Ini ayat pertama saja. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela, lagi-lagi pencela. Ini diceritakan turunnya ayat ini ada seseorang di masa Rasulullah Muhammad SAW masih sugeng. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu selalu dicela, selalu diumpat. Muhammad itu ini seperti itu, dan itu setiap hari. Maka ada ayat ini. Kemudian ada lagi surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat. Mukminin itu apa artinya? Mukminin, orang-orang iman dari golongan laki-laki. Nek mukminat, orang-orang yang beriman dari golongan perempuan. Tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah SAW telah bersabda melalui riwayat Imam Bukhari, Imam Baihaqi dan Imam Hakim, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ketika akhlak orang itu baik, maka perbuatan yang lainnya juga akan ikut baik. Sebaliknya, bila orang itu akhlaknya buruk, perbuatan yang lain yang seharusnya bisa baik, bisa-bisa juga menjadi buruk. Ada satu hadis lagi yang mana ini bentuk diharapkan menjadi pegangan kita semua. Pegangan kita semua. Tadi saya memberi contoh sampai kami belum pernah setrika kaya mau. Sampai jawab kagel. Oke. Ada hadis an Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk beriman seorang di antara kamu semua sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hal ini hadis ini juga bisa diartikan, jangan sampai kita berbuat kepada orang lain sing perbuatan itu kita sendiri tidak mau mengalaminya. Contohnya ini, ada temennya kok disetrika, enak temennya kok diloni. Sekarang kita merefleksikan diri, nek saumpama aku sing disetrika iki yo rasane kaya apa? Aku gelem ora? Ogah aku disetrika. Makanya aku ojo sampai nyetrika kancaku. Dari contoh itu tadi seperti itu. Nek awake dhewe gak gelem dilarani, yo ojo melarang. Itu dibuat pegangan. Ya. Nah perlu ditulis sing gede buku poes. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba
linahyihi mayuhibu linafsihi. Ini diemot-emot saestu. Yang terakhir, selaku pelajar atau thalibul ilmi, itu kita tidak boleh berperilaku bikin agar ilmu kita bermanfaat. Dalam kitab Minhajus Sani'ah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, man tarakha fil adab raja'a haitsu ja'a. Barang siapa meremehkan adab, maka dia akan kembali ke tempat dia datang. Adab hubungannya apa dengan begini? Yang namanya adab itu kan berbuat baik, sopan santun. Sopan santun itu tidak hanya kepada yang lebih tua, tapi pada sesamanya. Nek awake dhewe ngelok ning kancane, itu termasuk punya sopan santun atau tidak? Jika tidak termasuk sopan santun, berarti termasuk tidak punya adab. Kemudian ada lagi ibarat dari salah satu kitab untuk Tadhkiratus Sami' wal Mutakallimin, yaitu menerangkan tentang adab-adab penuntut ilmu. Ini langsung tak jujuk. As-Saqimu yang nomor 8, adab yang nomor 8. Ayat adab ma'ahadiri majelis syekh fa innahu adabun ma'ah wa khirafu li majlisi wa hum rufaqa'u fayuwakilu ashabuhu wa yantarimu baro'ahu wa karonahu. Adab yang ke-8 bagi murid, harus bersikap terhadap orang-orang yang hadir sikap sopan. Awak dhewe kudu bersikap sopan. Karena itu termasuk sopan santun kepada guru dan menghormati majelisnya. Mereka adalah sahabatnya. Selain menghormati guru dan majelis ilmu, dia menghormati para sahabatnya yang lebih tua dan teman-temannya. Jadi teman-temannya ini juga kita harus bersopan santun kepada teman-teman. Yang mana jangan sampai karena kita tidak punya adab. Ada salah satu makalah al-adabu fawqal ilmi. Adab itu posisinya di atas ilmu. Artinya apa? Sepintar-pintar pun apapun kita, awake dhewe pintere sugeng langit, tapi nek awake dhewe tidak punya adab, tidak punya sopan santun, tidak punya akhlakul karimah, maka orang lain yo bakal menyepelekan kita, padahal kita punya ilmu. Kebalikannya, walaupun ilmu kita itu biasa-biasa saja, tapi awake dhewe iki sopan, kalih guru nek dawuh dipidhanane enten di napa diutus guru nggih dan dilaksanakan ikhlas. Kalih kanca-kancane nggih seserawungan apik, mboten tau ngelokne, mboten tau nglarani. Itu kita dianggap menjadi orang yang mulia karena kita bersikap sopan. Jadi pada intinya ini sudah yang terakhir di materi anti bullying. Harap diingat-ingat, bullying itu adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan dengan sengaja, baik itu dilakukan oleh satu orang ataupun kelompok. Kemudian ada pasal-pasal atau undang-undang yang mana mengatur tentang bullying atau perlindungan terhadap anak, yang mana
itu berarti bahwa negara kita Indonesia itu juga tidak menghalalkan bullying. Pelaku bullying yaitu tadi dijerat ada hukumannya. Kemudian dalam Islam sendiri bullying itu juga tidak diperbolehkan. Mulai dari Al-Quran, kemudian ada hadis, kemudian ada di kitab-kitab para ulama itu mengejek atau yang sejenisnya yang pada umumnya itu menyakiti teman-temannya itu diperbolehkan apa tidak? Tidak diperbolehkan. Oke, maka dari itu tadi sudah berkomitmen bersama-sama bahwa bullying itu baik atau buruk? Kita jangan sampai menjadi apalagi menjadi pelaku. Adik-adik kelas 7 dari Madrasah Sanawiyah Hidayah Tatiin, ini tadi ada 2 pertemuan kita sudah membahas tentang anti-bullying. Alhamdulillah dari saya selaku penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Poncol, demikian yang bisa saya sampaikan khususnya di materi anti-bullying. Diharapkan adik-adik bisa menyerap apa yang sudah disampaikan dan diharapkan lebih bisa menerapkan di pribadi masing-masing adik-adik semua, umumnya nanti di lingkungan atau di circle persahabatan adik-adik semua, dan juga di lingkungan dimanapun itu, entah itu di lingkungan bermain atau di lingkungan keluarga, terlebih lagi di lingkungan media sosial. Oke. Nah, ini nanti diharapkan sebenarnya ada banyak materi yang bisa kami sampaikan ke adik-adik semua, tapi nanti kita dari mawon kepada Pak Nur Wahid atau dari pihak madrasah ada materi-materi selanjutnya atau tidak, kita dari mawon nanti adik-adik tinggal mengikuti. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Mungkin jenengan simpangan kali pulau enten dalan, misalnya bulan nanti aku bisa bulan sarang nanti tahu. Saya sampai berdoa, sampai nyopo. Kalau nek ngapal setunggal loro setunggal nyusul kangelan. Jenengan sopo, kalau siswa ten MTS di daerah Mutatiin Pak, oke, laki kemutan. Jenengan sopo. Demikian tadi ada juga salam, titipan salam dari beliau Bapak Kepala KUA Kecamatan Poncol, dari teman-teman staf dan juga penyuluh agama Islam di Kecamatan Poncol. Titip salam kepada seluruh jajaran Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Tatiin, jajaran Kepala Madrasah Subhanallah Asari Iskandar, dan juga kepada seluruh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Hidayatul Tatiin. Cukup itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.